akan menjawab soal pada bab 3 bagian nomor 4. Nah, pada nomor 4 ini kita memiliki dua soal ya teman-teman, ada 4A dan 4B seperti itu, jadi anakan ya. Baik, lalu kita analisis dulu teman-teman sebentar. Soal ini yaitu mengandung materi pada subbab, limit, di tak hingga ya teman-teman. Oke, langsung saja kita JWB. JWB itu jawab sini JWB. Nah, baik, di sini kita langsung saja nomor A. Kita tulis ulang saja ya teman-teman, soalnya sini yang A biar afdol dan mapan seperti itu. Nah, untuk menjawab soal ini ya, kita bisa menyederhanakannya dengan cara kita membagi nilai-nilai yang ada di sini dengan kuadrat tertinggi seperti itu. Nah, kuadrat tertinggi pada soal tersebut yang ini, yang pada A kan ini 2 ya, kuadrat ya yang tertingginya. Jadi kita bisa masukkan nanti x kuadrat bagi x kuadrat seperti itu. Coba ya kita implementasikan. Tambah x kuadrat. Nah, jangan lupa untuk penyebutnya juga dibagi ya teman-teman, biar adil ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi setiap semuanya gitu dibagi dengan pangkat tertinggi x kuadrat ya. Baik, setelah itu kita hitung saja seperti biasa, yaitu nah pada kasus ini kita lihat ada x kuadrat per x kuadrat, yang artinya itu nilainya 1 ya teman-teman, 1. Nah, ini ada x dibagi x kuadrat. Nah, hasilnya itu 1 per x teman-teman, 1 per x per, di sini juga sama ya, sama, jadi kita masukkan saja 1 per x. Nah, di sini kita masukkan lagi saja untuk 1 per x kuadrat. Nah, setelah itu apa Dim? Ini belum beres teman-teman, jadi kita mulai mengsubstitusikan x tersebut yang mendekati hingga. Jadi 1 tambah 1 per tak hingga dimasukkan seperti itu, x nya per 1 per tak hingga tambah 1 per tak hingga kuadrat seperti itu. Nah, masalahnya adalah ketika kita nanti menghitung lebih lanjut, di sini ada namanya tak hingga kuadrat seperti itu. Nah, tak hingga kuadrat ini bagaimana cara menghitungnya? Mudah saja teman-teman, analogikan tak hingga ini, tak hingga kuadrat ini sama dengan tak hingga dikali tak hingga seperti itu kan, sama aja ya. Tak hingga kuadrat sama dengan tak hingga. Nah, tak hingga dikali tak hingga itu sama dengan tak hingga teman-teman. Nah, di sini ada catatan kecil untuk kalian untuk mengingat lebih mantap gitu. Jadi biar dinalar kepala seperti itu. Jadi di sini ada tak hingga kuadrat sama dengan tak hingga dikali tak hingga. Bahkan tidak hanya kuadrat, tak hingga pangkat 3 pun tak hingga. Jadi bisa dikatakan ini itu sama dengan ini 1 per tak hingga seperti itu. Baik, kita tulis saja di sini 1 tak hingga tambah 1 per tak hingga seperti itu. Nah, baik, setelah kita mencari tak hingga kuadrat ini, kita mencari yang namanya 1 per tak hingga ini. Nah, 1 per tak hingga ini nilainya 0 teman-teman, kalau kalian mau tahu. Nah, catatan kakinya apa teman-teman? Nah, catatan kakinya sini apabila setiap nilai atau variabel k itu dibagi tak hingga itu sama aja dengan 0 teman-teman. Ingat-ingat, itu sama saja dengan 0. Otomatis di sini itu nilainya 0. Ini 0, ini 0, ini 0 gitu, seperti itu ya. Ini kita awan-awanin biar kalian bisa fokus pada catatan ini dan ini seperti itu. Nah, berarti apa? Berarti ini 0 teman-teman, bisa langsung saja dimasukkan 0 tambah 0. Jadi hasilnya itu 1 per 0. Nah, bagaimana ini 1 per 0? 1 per 0 itu nilainya seperti ini teman-teman. Ada catatannya. Setiap nilai atau variabel k itu dibagi 0, pasti hasilnya bakal tak hingga seperti itu. Namun kalau kebalikannya, 0 dibagi setiap nilai atau variabel k itu pasti nilainya pasti 0
seperti itu ya. Kalau tidak percaya, coba kalian buktikan ke kalkulator masing-masing seperti itu. Misalnya di sini 2 bagi 0, 1 bagi 0, itu pasti hasilnya di kalkulator kalian tak terdefinisikan. Dengan artian bahwa itu tak terhingga teman-teman ya. Bisa dikatakan di sini kasus yang ada pada ini itu nilainya tak hingga. Selesai nilainya. Jadi untuk soal pada 4A ini jawabannya itu tak hingga teman-teman. Yeay, berhasil. Kita berhasil telah mengerjakan soal 4A. Lanjut teman-teman, kita JWB lanjut ke B. Nah, biar lebih afdol dan mapan, kita tulis ulang ya soalnya. Limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat tambah 1 per X min 1. Nah, bagaimana di cara mengatasi soal bertipe seperti ini? Nah, caranya gampang teman-teman. Tidak perlu dibawa pusing dan tidak perlu dibawa ribet ya. Jadi kita kuadratkan saja. Ya, kuadratkan saja membilang penyebut ini. Jadi bisa dikatakan kita bisa menulis seperti ini teman-teman. Limit X kita hingga X tambah 1 kuadrat per sini. Nah, seperti itu. Jadi dikuadratkan pembilang dan penyebutnya teman-teman. Jadinya bagaimana Dim? Jadinya kita akan mendapatkan nilai seperti ini. Nah loh, kok bagaimana? Kok bisa seperti ini Dim? Bagaimana caranya? Nah, kenapa? Karena akar kalau misalnya dia memiliki kuadrat, pasti akarnya akan hilang teman-teman. Jadi misalnya kalian punya soal nih, misalnya di sini akar 2 dikali akar 2. Nah, itu pasti hasilnya akan 2. Jadi si akarnya hilang gitu. Nah, ingat-ingat ya. Oke, catatan kaki lagi. Jadi seperti itu. Jadi akarnya hilang jadi seperti ini dan ini kita tulis ulang lagi. Nah, di sini ini kita cari nilainya untuk X min 1 kuadrat. Nah, kita jabarin saja di sini teman-teman. X min 1, X min 1. Ingat kali silang ya teman-teman. Ini kali ini kali ini kali ini, dan ini kali ini. Jadi bisa ditemuin jawabannya yaitu X kuadrat kurangi X plus 1. Kenapa plus? Karena ini ketemu min dan min. Min dikali min jadi plus, min 1 dikali min 1 jadi plus. Jadi ketemu deh ini. Nah, kita pasangkan. Ini kita masukin. Yuk, nih kita masukin. Oh iya, ini bisa diperkecil lagi ya teman-teman. Maaf. Nah, jadi 2x sah nggak sah? Bisa-bisa aja karena ini terbentuk dari nilai tersebut ya. Oke. Ini x ya. Plus 1. Oke. Nah, setelah ini bagaimana Dim? Nah, setelah ini kita bisa memakai cara yang sama kita lakukan pada nomor A ya. Dengan cara kita membagi pangkat tertingginya. Nah, pangkat tertingginya ini apa? Oh, ketemu kuadrat ya pangkat tertingginya. Jadi kita bisa langsung saja gini teman-teman. Nah, kuadrat limit mendekati X tak hingga X kuadrat per X kuadrat tambah kurang 2X. Nah, sini dibagi X kuadrat. Sini 1 per X kuadrat. Nah, teman-teman, jadi setelah kita menghitung secara seperti biasa, sini kita ketemu di sini nanti X kuadrat per X kuadrat itu 1, di sini X kuadrat per X kuadrat 1, di sini tulis ulang, di sini 2X per X kuadrat ketemu jadinya 2 per X, dan di sini 1 per X kuadrat gitu ya. Terus kita masukkan saja, substitusikan saja nilai X-nya jadi tak hingga ya teman-teman. Jadi tak hingga kuadrat di sini kita masukin saja 2 per tak hingga, 1 per tak hingga kuadrat ya di sini. Kuadrat. Nah. Oke, baik. Nah, ingat rumus
rumus yang telah kita bikin catatan kaki apabila tak hingga kuadrat itu sama aja dengan tak hingga ya. Jadi di sini kita masukin saja 1 per tak hingga. Nah, 1 per tak hingga itu sama aja dengan 0 karena setiap apapun ya nilai itu dibagi tak hingga itu akan 0 ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa menemukan hasilnya bahwa ini itu 0. Ini juga sama 0 dan 0 ya, sama yang ini. Jadi bisa dikatakan nanti 1 tambah 0 per 1 kurang 0 tambah 0. Jadi ya 1 per 1 gitu. Nah 1 per 1 ini jawabannya adalah 1. Oke ya teman-teman, kita sudah berhasil. Yeay. Kita berhasil menjawab soal nomor 4.